Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Shalom saudara semuanya. God is good. All the time. God is good. Haleluya. Tuhan baik saudara. Kalau sampai hari ini kita ada, itu karena semua Tuhan baik. Tuhan baik ya. Haleluya. Kita sudah masuk dalam penghujung akhir tahun 2025. Siapa di sini yang merasakan kebaikan Tuhan? Siapa di sini yang merasakan penyertaan Tuhan? Wah, luar biasa. Biasanya kita sudah di akhir tahun, suasananya sudah beda ya. Suasananya sudah penuh sukacita. Ya, di mana-mana kita merayakan, menselebrasi kelahiran Tuhan kita, betul? Kelahiran kita Tuhan siapa? Tuhan Yesus. Di mana-mana ada pesta, di mana-mana ada sukacita. Tapi apakah sukacita itu ada pada setiap kita? Amin, amin. Karena kenapa? Tuhan tuh lahir untuk apa? Untuk kita. Dia lahir untuk kita, dia mati untuk kita, dan dia menebus dosa kita. Amin. Untuk kita yang percaya kepadanya, kita diselamatkan. Amin. Itu kabar sukacita yang paling besar untuk setiap kita. Jadi tema khotbah saya adalah menghidupi tujuan Tuhan. Jadi apa sih sebetulnya tujuan Tuhan turun ke dunia? Ya kita kan Natal nih. Saat ini banyak tema Natal saat ini juga. Tuh lihat. Bagus ya, bagus ya. Bagus ya. Tujuan Tuhan turun ke dunia itu untuk apa sih? Menyelamatkan setiap kita. Dia firman yang turun ke bumi untuk jadi manusia. Untuk menyelamatkan, menebus dosa kita. Amin. Dia Tuhan yang turun menjadi manusia. Di Lukas 19 ayat yang ke-10 dikatakan. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Siapa sih yang hilang? Sebetulnya setiap kita adalah orang-orang yang terhilang. Karena kenapa? Karena dunia ini sudah jatuh di dalam dosa. Betul? Kita yang hidupnya sebetulnya harusnya binasa. Tapi karena dia mau lahir, menjadi manusia dan menyelamatkan setiap kita. Untuk mencari setiap kita dicari oleh Tuhan. Secara spesifik, secara khusus, satu demi satu, pribadi demi pribadi, Tuhan mencari kita dan menyelamatkan kita. Katakan amin. Amin. Dia mencari, menyelamatkan jiwa-jiwa yang harusnya kita tuh mati akibat dosa untuk binasa. Tapi karena Tuhan turunlah, kita menjadi orang-orang yang berbahagia karena kita diselamatkan. Amin. Nah, sekarang pertanyaannya, di manakah Tuhan berada sekarang? Apakah Tuhan masih turun ke dunia? Apakah Tuhan ada di dunia saat ini? Tuhan sekarang sudah di surga, betul? Dan siapakah yang meneruskan, mewariskan? Kalau saat ini sedang lagi ngetren ya, mau jadi perintis apa pewaris gitu kan ya. Ya kan yang lagi ngetren ya, wah mau merintis usaha apa mau menjadi pewaris usaha, bener gak? Tuhan sudah merintis satu jalan yang memberikan kita keselamatan. Dan kita sebagai murid-muridnya, kita mewariskan apa yang menjadi tujuan Tuhan. Nah, jadi apakah tujuan Tuhan Yesus sudah tercapai? Apakah semua jiwa-jiwa di muka bumi ini sudah diselamatkan? Belum. Nah pertanyaannya, bagian siapa yang nyelamatin sekarang? Yang membawa kabar sukacita itu siapa? Saya, ya. Sebagai ahli warisnya Tuhan, katakan saya ahli warisnya Tuhan. Kita ahli warisnya Tuhan, kita dapat semua yang terbaik, bahkan kekekalan, bahkan surga Tuhan bilang, betul? Tapi bukan untuk kita aja, tapi untuk jiwa-jiwa, ya. Jadi Tuhan memilih orang percaya untuk melanjutkan tujuannya. Di Yohanes 15 ayat yang ke-16 dikatakan, bukan kita baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu
dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadanya. Amin. Kita tuh kadang-kadang tuh maunya cuman ininya doang, buntutnya doang. Ayatnya buntutnya aja Pak. Saya kalau kita minta pada Bapa dalam nama Tuhan dikasih. Wih, kita maunya itunya aja. Tapi Tuhan bilang, aku telah milik kamu. Udah menyelamatkan kamu. Kamu dipilih sebagai orang-orang spesial yang diselamatkan. Yang menerima anugerah keselamatan. Dan sekarang pergi kata Tuhan. Jangan anteng-anteng di gereja. Enak-enak di gereja. Enggak. Bukan cuman manasin bangku aja di sini. Enggak. Tuhan bilang kamu pergi. Ngapain? Hasilkan buah. Bulan kemarin saya bicara tentang berbuah. Murid yang berbuah, masih ingat? Kalau kita bilang kita pengikut Kristus, kita bilang kita murid Kristus, buktinya adalah kita berbuah. Buah itu adalah bukti kalau kita adalah pengikut dan murid Kristus. Kita gak bisa bilang kita pengikut Kristus, kita gak bisa bilang kita murid Kristus kalau kita tidak ada buah yang kita hasilkan. Ya, jadi dan buahnya itu tetap. Kita disuruh pergi. Jadi tujuan kita itu untuk pergi, bergerak. Melanjutkan tujuan Tuhan untuk datang ke dunia. Amin. Kita harus menghasilkan buah. Yaitu buah jiwa. Amin. Amin. Sebetulnya kita orang percaya. Waktu kita percaya Tuhan. Kerinduan Tuhan cuma dua. Kita percaya, kita dibaptis, kita dimuridkan. Kita ada perintah amanat agung. Ada amanat agung Tuhan Yesus untuk setiap kita yang sudah dipilih oleh Tuhan. Di Matius 28 ayat yang ke-19 dan 20. Nah, kita baca ini sama-sama karena ini adalah amanat Tuhan Yesus. Kita baca sambil berdiri dengan sikap hati yang benar-benar mendengar apa itu perintah Tuhan. Amin. 1, 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Silakan duduk. Perintah atau amanat agung Tuhan Yesus itu, biarlah itu menjadi rema. Menjadi pengingat setiap kita. Kalau setiap kita ini diperintahkan Tuhan, diamanatkan Tuhan untuk kita pergi dan menjadikan jiwa-jiwa itu murid, dibaptis. Mereka terima kasih Tuhan, mereka menerima keselamatan Tuhan, mereka dibaptis dan mereka dimuridkan. Caranya dimuridkan dengan diajarkan apa segala sesuatu yang sudah Tuhan ajarkan. Jadi waktu Tuhan mengajarkan kita melalui firman-Nya, kita juga mengajarkan ini kepada orang-orang. Orang-orang yang dibaptis dan dimuridkan. Sehingga orang-orang ini dapat, jiwa-jiwa ini dapat kembali pergi dan memuridkan banyak jiwa. Amin. Amin. Orang percaya atau murid ini dipanggil untuk menjadi penjala manusia. Di Matius 4 ayat 19 dikatakan, Yesus berkata, mari ikut aku. Dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Saudara, waktu kita ikut Tuhan, ada satu inisial, inisial kita tuh sudah berubah menjadi penjala manusia. Jadi kalau kita ikut Tuhan, Tuhan sudah ganti identitas kita menjadi penjala manusia. Itu yang kita mesti ingat. Ikut aku kata Tuhan. Dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Katakan penjala manusia. Supaya apa? Supaya setiap kita yang sudah ikut Tuhan, kita jadi penjala manusia, menyelamatkan yang hilang, dan tujuan Tuhan datang ke dunia itu tercapai, tergenapi. Amin. Melalui setiap kita, anak-anaknya Tuhan. Amin. Tuhan bilang menjadi penjala. Karena Tuhan waktu memilih murid-muridnya yang adalah sebagian besar adalah nelayan, menyamakan jiwa-jiwa itu sama identik seperti ikan. Coba di sini yang kalau nangkap ikan gampang. Ada nggak yang nangkap ikan? Luk pakai tangan, langsung dapat. Susah apa gampang?
Susah. Makanya kenapa Tuhan bilang jadi penjala. Karena ternyata menjadi penjala itu gak gampang loh. Ternyata jiwa-jiwa itu sama kayak ikan tuh. Ditangkapnya susah, bener gak? Ada yang di sini kalau memberitakan kabar baik tentang Tuhan, yuk ikut Tuhan yuk. Gampang, langsung orang yang ngikut, tutut gitu. Ada? Susah ya? Bahkan orang terdekat kita pun, waktu kita beritakan firman, beritakan, ayo hanya ada satu jalan keselamatan. Hanya melalui dialah jalan keselamatan. Itu aja bener gak sih gitu kan ya? Nggak gampang gitu. Jadi kenapa Tuhan mengidentikan jiwa-jiwa itu seperti ikan. Jadi sulit biasanya. Karena kalau kita ngomong aja, torohani lu gitu ya. Bener gak? Kadang-kadang ya suka seperti itu. Nah sekarang bagaimana sih ciri-ciri seorang penjala? Apa sih ciri-ciri seorang penjala? Seorang penjala itu biasanya itu penjala itu tidak pernah nyerah. Pernah nggak di sini ngelihat nelayan tuh jala ikan, tarik jalannya kosong, nggak dapat ikan. Pernah kan ya? Atau ikannya cuma kecil-kecil gitu ya. Terus, udahlah, nggak dapat ikan. Udahlah, stop. Saya hari ini nggak mau jadi nelayan lagi. Stop, ganti profesi. Ada nelayan yang kayak gitu? Gak ada. Dia akan terus menebarkan jalannya. Betul? Menebarkan jalannya. Gak pernah nyerah. Begitu juga kita. Tuhan bilang, ayo cari penjala. Jadi penjala. Waktu kita memberitakan kabar sukacita Tuhan. Memberitakan Injil keselamatan kepada jiwa-jiwa. Bisa gak kita ditolak? Bisa ditolak, bisa gak didengerin? Bisa. Tapi jangan nyerah. Jangan nyerah, terus lakukan. Terus lakukan, terus lakukan, terus lakukan. Kalau seorang penjala pasti dapat nggak? Pasti dapat. Kalau kita terus lakukan, nggak pernah nyerah, kita pasti akan menuai jiwa-jiwa. Amin. Terus ciri yang kedua apa? Berani. Betul nggak? Mau ada ombak kek. Nelayan itu nggak menjalanya itu di empang, ngerti nggak? Di empang atau di kolam yang kecil, gitu. Enggak. Nelayan itu menjalannya di laut, ada ombak, ada angin. Mereka tetap melaut. Begitu juga kita. Kita harus berani memberitakan kebenaran. Berani menyampaikan siapa Tuhan kita. Kita harus berani. Kita harus punya spirit yang sama seperti seorang penjala. Kita harus berani. Ditolak gak apa-apa. Coba lagi. Berani. Dimarahin gak apa-apa. Saya pertama kali menyampaikan Injil keselamatan kepada om saya. Om saya pertama kali menerima itu, apakah mereka menerimanya dengan sukacita? Enggak. Tadi bilang, awas lu ya, lu ngomong sekali lagi tentang Tuhan, gua tabok lu. Tapi apa saya stop? Enggak. Kalau ada kesempatan, maju lagi, bilang lagi. Ada kesempatan, maju lagi. Akhirnya apa? Akhirnya om saya terima keselamatan daripada Tuhan. Haleluya. Kita harus punya spirit berani, katakan berani. Yang ketiga, tekun. Tekun. Orang yang tekun nih, orang itu akan mendapatkan hasil. Jangan putus asa, tekun, lakukan terus, lakukan terus, lakukan terus. Yang keempat, teliti. Seorang penjala itu biasanya kalau dia sudah selesai menjala, dia akan periksa jalannya. Apakah ada yang koyak? Betul? Kalau ada yang koyak tuh, waktu dia jala biasanya ikannya lepas. Begitu juga dengan kita. Kita harus teliti kehidupan kita. Apakah ada celah dalam kehidupan kita? Sehingga orang tuh bisa menolak waktu berita Injil kita sampaikan. Jangan bilang gini, ayo ikut Tuhan. Terus orang bilang, alah hidup lu aja masih begitu, lu ajak-ajak gua. Ayo benahi hidup kita, teliti hidup kita, padankan dengan kebenaran firman, bereskan hidup kita. Amin, amin. Juga apa? Rajin. Ya, rajin. Dia bersihkan kapalnya, dia mempersiapkan semuanya. Dia seorang perencana. Seorang penjala itu dia merencanakan. Dia kira-kira mau melautnya berapa lama nih? 1 bulan kah? 1 minggu kah? Apa yang dia rencanakan? Dia bawa makanan, dia bawa mungkin kalau pakai boot dia bawa solarnya.
Betul nggak? Dia nggak sembarangan. Oh ya aku ngelaut berapa lama? Sebulan. Bawa apa? Nggak bawa apa-apa? Nggak ada. Begitu juga kita. Setiap kita harus kita punya rencana dalam kita mau jiwa-jiwa, menjaring jiwa-jiwa. Kepada siapa kita bicara? Kita nggak bisa bicara kepada orang biasa dengan kita ngomong sesuatu yang memang mereka nggak ngerti gitu. Kalau saya ngomong mungkin dengan pasien saya nggak bisa ngomong dengan istilah kedokteran yang memang mereka nggak ngerti. Betul nggak? Jadi kita harus merencanakan dengan baik. Kepada siapa nih kita bicara? Kepada siapa jiwa-jiwa ini akan kita temuin? Itulah seorang penjala. Yang terakhir, mau unity. Seorang penjala itu biasanya mau unity. Kenapa? Waktu Petrus disuruh sama Tuhan Yesus, dia dapat ikan yang banyak dan besar, benar? Apakah dia narik jalannya sendiri? Ya, dia narik jala itu bersama-sama. Firman Tuhan berkata, ada yang menanam, ada yang menyiram. Betul? Jadi kita butuh orang-orang bersama-sama. Kita butuh rekan sekerja kita untuk bersama-sama untuk kita mendapatkan jiwa-jiwa. Amin. Jadi biarlah kita, ciri seorang penjala itu ada pada kita. Katakan amin. Amin. Nah, bagaimana kita menghidupi tujuan Tuhan? Bagaimana kita menghidupi tujuan Tuhan? Tujuan Tuhan itu harus hidup, harus jadi rema, harus kita ingat. Jadi rema itu kita hidup di dalam, kita menghidupi apa yang kita percaya. Dan kita percaya yang kita hidupin. Itu rema ya. Jadi bagaimana kita bisa menghidupi tujuan Tuhan? Kita tahu nih tujuan Tuhan, jiwa-jiwa. Dan bagaimana caranya kita supaya tujuan Tuhan itu kita hidupi dalam kehidupan kita. Contohnya gini, kalau kita bilang sama anak kita nih, kamu kalau mau makan cuci tangan, ikut gak? Ikut. Tapi kadang-kadang gak ikut, betul gak? Karena dia gak tahu tujuannya apa kita suruh dia cuci tangan, betul? Sehingga dia gak bisa menghidupi. Jadi ya udah kalau mau makan cuci tangan, mau makan cuci tangan. Boleh kan ya? Mungkin di hati anak nih, mama cuci tangan repot banget. Udah dah gak lihat, mamanya gak lihat, gue gak cuci tangan. Padahal tujuan cuci tangan supaya dia sehat. Supaya tidak banyak kontaminasi kuman. Atau cacing atau apa, bener gak? Kalau tangannya kotor, bener gak ya? Makanya kenapa kalau kita menghidupi sesuatu, kita harus kasih tahu alasannya. Alasannya kenapa sih kamu harus cuci tangan? Alasannya kalau kamu gak cuci tangan, kamu tahu gak? Pernah kan ada di TV seorang anak yang perutnya gendut, di mulutnya keluar cacing. Lihat kan? Tuh ada di berita, tuh ada di TikTok, tuh ada di mana tuh? Ada tuh. Terus anaknya meninggal loh. Gak nakut-nakutin sih, tapi itulah. Kalau kamu gak cuci tangan, ternyata itu banyak kuman loh di tangan kamu. Mungkin banyak larva cacing loh, banyak telur cacing loh. Kalau kamu gak ini, kamu bisa kemakan dan kamu jadi cacingan. Contoh aja, contoh. Anak ini ngerti. Waktu anak ini ngerti, mereka bisa menghidupi. Jadi waktu kita mau menghidupi tujuan Tuhan, kita harus ngerti, katakan ngerti. Kenapa Tuhan mau kita juga menghidupi? Oke, jadi kita harus menjadi rema. Harus diingat. Ada tujuan Tuhan, ada amanat agung yang harus saya kerjakan. Saya harus menjadi murid yang berbuah dan buahnya itu tetap. Karena itu nanti yang akan kita pertanggungjawabkan. Amin. Yang pertama, caranya gimana? Kita harus senantiasa terhubung dengan Tuhan. Katakan terhubung. Sebagai pemberi amanat atau tugas. Kalau kita nih ya dikasih tugas, tapi kita nggak tahu siapa yang ngasih tugas kita. Kita nggak ngerti apa maksudnya, karena kita jauh. Kalau jauh kita nggak ngerti maksudnya apa, bahkan mungkin nggak kedengeran. Makanya kita harus terhubung dan dekat sama Tuhan. Di Mazmur 26 ayat yang ketiga, sebab mataku tertuju kepada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaran. Amin. Waktu nggak ada cara lain, bagaimana caranya kita dapat menghidupi tujuan Tuhan selain kita dekat sama Tuhan. Selain kita ngerti pikiran Tuhan. Selain kita ngerti isi hati Tuhan.
Caranya gimana sih kita ngerti pikiran Tuhan? Caranya ngerti gimana sih kita deket sama Tuhan? Ngerti isi hatinya Tuhan gimana? Selain kita nempel sama Tuhan. Betul? Coba deh yang sebelah kanan kirinya. Kita tahu gak sih pikiran dia apa? Tahu. Bahkan yang terdekat kita aja. Pasangan kita, suami kita, istri kita. Mungkin ada yang kita gak tahu. Bener gak? Pikirannya apa? Maunya apa? Kadang-kadang kita gak tahu. Bener gak? Kalau suami kan suka tanya, mau makan apa? Gak tahu. Terserah deh. Padahal di hati bininya tuh tahu nih, gue mau makan soto Lamongan. Tapi dia gak mau, dia pikir lakinya tahu tuh. Dia pikir lakinya tahu nih, gue kan demen soto Lamongan, mestinya dia tahu nih. Dia pikir, wah pasti laki gue jawabnya soto Lamongan. Gak tau jawab, lakinya bilang pecel lele. Kita aja gak tahu loh. Selain kita deket sama Tuhan, tahu terhubung sama Tuhan. Caranya gimana? Gak ada cara lain. Selain kita melekat sama Tuhan sebagai pemberi tugas kita. Saya pernah katakan di Efesus 1 ayat 17 sampai 19 dikatakan. Minta kepada Tuhan. Kita harus minta sama Tuhan. Roh hikmat dan wahyu. Kita harus minta. Jadi kalau setiap hari nih saya tuh kalau baca firman. Saya bangun tidur saya baca firman. Saya cuma bilang gini. Tuhan beri saya roh hikmat dan wahyu. Untuk saya mengerti pengharapan apa yang terkandung di dalam Engkau. Dan menjadi mata hati saya tuh terang. Saya ini bodoh Tuhan. Kebenaran firman itu saya gak ngerti Tuhan. Bagi saya gelap. Tapi waktu saya minta kepada Tuhan. Tuhan akan menjadikan mata hati saya terang. Sehingga saya mengerti rahasia-rahasia yang Tuhan simpan dalam kebenaran firman-Mu. Sehingga saya ngerti ada pengharapan. Ada kemuliaan. Dan ada kuasa yang besar yang diberikan kepada setiap kita yang percaya. Katakan amin. Setiap kita yang percaya. Jadi kita mesti minta Tuhan beri saya hikmat-Mu. Beri saya wahyu-Mu Tuhan. Itu yang saya pribadi lakukan. Untuk senantiasa saya bisa terhubung sama Tuhan. Untuk dekat sama Tuhan. Melalui perenungan firman-Nya setiap saat, setiap waktu, setiap hari ya. Saudara, saya bulan kemarin, saya punya kesempatan untuk pergi ke satu daerah yang luar biasa indah. Nama tempatnya Shangri-La di salah satu negara bagian China di Yunan. Itu ketinggiannya tinggi banget, sekitar 4.000 sampai 3.000 sampai 4.000 sekian ketinggiannya. Dan waktu di sana, kebanyakan kita disuruh untuk beli oksigen. Kenapa? Oksigen itu karena semakin tinggi tempatnya itu oksigennya semakin tipis. Jadi kita butuh oksigen. Jadi kalau di sini kita napas nih biasa nih enak. Kalau di sana nih, dada tuh kayaknya ketekan gitu. Jadi jantung kerjanya lebih cepat. Napas dikit kayaknya napasnya pendek-pendek gitu. Gak bisa enak gitu, napasnya plong, gak bisa. Dan jalan kalau misalnya kita jalan sedikit udah ngap-ngapan gitu. Karena oksigennya demikian tipisnya. Demikian kita butuh oksigen tambahan. Sehingga disuruh beli oksigen. Jadi kalau yang napasnya udah jantungnya udah cepat-cepat pakai oksigen. Ya, karena itu berbahaya. Makanya kenapa begitu juga kita. Kita ini sebetulnya nggak bisa lepas dari firman, saudara. Kenapa? Firman Tuhan berkata, manusia bukan hidup dari roti aja. Benar. Tapi dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Betul. Kita tuh nggak bisa nih. Hidup kita nih nggak bisa tanpa Tuhan. Nggak bisa tanpa firman. Karena kita akan jadi seperti itu. Kurang oksigen. Saudara tahu nggak? Firman itu adalah nafas Allah. Jadi waktu kita dekat sama firman, sebetulnya Allah sedang memberikan nafasnya untuk kita. Nafas hidupnya diberikan kepada kita. Jadi ayo melekat sama Tuhan. Ayo bergantung sama Tuhan. Karena dia adalah nafas hidup kita. Katakan nafas hidup kita. Ya, jadi saudara, ayo. Tidak ada cara lain selain kita terhubung sama Tuhan. Amin. Jadi bukti kita cinta sama Tuhan adalah kita sungguh-sungguh mencari firman-Nya. Sungguh-sungguh merindukan dia lebih dari segalanya. Amin. Amin. Saudara, waktu kita terhubung dengan Tuhan, doakan siapa jiwa-jiwa yang kita rindu untuk mereka diselamatkan. Doakan. Mungkin pasangan kita, mungkin anak-anak kita, orang tua, mungkin teman-teman kita, tetangga kita. Doakan saudara. Untuk mereka juga menerima anugerah keselamatan. Amin.
Amin, amin, haleluya. Yang kedua, yang pertama kita terhubung dengan Tuhan. Yang kedua adalah fokus kepada tujuan dan visi Tuhan. Amin. Kolose 3 ayat 1 dan 2. Karena itu kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jadi kita memikirkan perkara di mana apa yang Tuhan pikirkan. Itu juga yang menjadi pikirannya kita. Tujuan Tuhan menjadi tujuan kita. Pikiran Tuhan menjadi pikiran kita. Hati Tuhan menjadi hati kita. Jadikan itu terus rema. Jadikan itu fokus. Jadikan itu tujuan. Jadi seumur kita. Saudara, saya punya kesaksian nih. Dulu waktu saya kuliah kedokteran, saya akhirnya lulus menjadi sarjana kedokteran. Setelah lulus jadi sarjana kedokteran, saya harusnya masuk profesi. Jadi saya harus tugas di rumah sakit karena rumah sakitnya ngantri. Zaman dulu tuh ngantri, masuk rumah sakit tuh ngantri. Saya punya kesempatan nganggur. Akhirnya saya ngelamar kerja, saya diterima di satu perusahaan. Waktu saya diterima, mungkin karena kinerjanya cukup baik atau mungkin karena anugerah Tuhan. Jadinya saya punya kesempatan dapat pendapatan yang cukup baik. Nah itu tuh ya kalau udah megang duit lupa tujuannya jadi dokter apa. Padahal dari zaman SD sampai SMA saya ditanya, kamu udah gede mau jadi apa? Jadi dokter. Mama saya bilang, jangan jadi dokter gak punya duit lo cuman bantuin orang doang gak ada duitnya. Semua pada bilang jangan jadi dokter, udah ekonomi aja, ekonomi. Akuntansi kayak manajemen kayak apa kayak. Banyak duitnya jadi pengusaha Tetap tujuan saya jadi dokter. Mau apa kamu jadi dokter? Supaya saya bisa bantu orang. Kalau orang yang mereka gak punya duit, minimal saya bisa obatin. Itu tujuannya mulia gak? Mulia. Tapi waktu saya udah kenal duit, lupa deh tuh. Gak jadi dokter, gak bisa praktek, gak apa-apa. Duitnya udah kenceng. Sampai akhirnya mama saya tegur saya. Kamu mau terus begini? Gak jadi dokter. Dulu pertama kali kamu ditanya mau jadi apa, mau jadi dokter. Tapi kamu setengah-setengah. Kamu gak ngambil profesi dokter kamu. Kamu gak bisa praktek, kamu gak bisa nolong orang. Di situ saya tersadar, iya ya. Tujuan saya kuliah kedokteran untuk jadi dokter. Untuk hidup saya bisa bermakna bagi orang lain. Betul. Akhirnya saya kembali ngambil profesi saya. Akhirnya saya bisa jadi dokter. Begitu juga dengan tujuan Tuhan, visi Tuhan. Kita harus ingat, terus tanamkan. Visi Tuhan menangkan jiwa-jiwa. Visi Tuhan menangkan jiwa-jiwa. Visi Tuhan selamatkan jiwa-jiwa. Visi Tuhan selamatkan jiwa-jiwa. Sampai itu mendarah daging dalam pikiran kita, hati kita, semuanya. Ayo, saya dipilih untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Saya dipilih untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Saya dipilih untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Melalui apa? Melalui setiap keberadaan kita. Dimanapun kamu berada. Sebagai ibu rumah tangga, jangan bilang, saya ibu rumah tangga, saya gak bisa nyelamatin jiwa-jiwa. Saya kan bukan dokter. Dokter sih enak ngomongnya begitu. Enggak. Kita bisa menyelamatkan jiwa-jiwa melalui apa yang kita lakukan di rumah. Melayani dengan tulus suami. Melayani dengan tulus anak-anak. Melayani dengan tulus mungkin mertua, orang tua. Kita jadi berkat. Mungkin tetangga kita, mungkin tukang sayur kita. Betul? Betul, siapapun itu bisa. Katakan bisa. Apapun profesimu. Kamu bisa jadi berkat. Orang bisa melihat Tuhan di dalam kamu. Amin. Amin. Tapi tanamkan dalam hati kita. Tujuan Tuhan saya diselamatkan. Untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Katakan amin. Kedua, fokus kepada tujuan dan visi Tuhan. Amin. Yang ketiga, menjadi saksinya Tuhan. Di Matius 5 ayat 16 dikatakan, demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Katakan yang baik. Dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin. Saudara, yang baik itu belum tentu memuliakan nama Tuhan. Betul nggak? Iya, bisa aja kita pencitraan. Pencitraan nih, mungkin kita membantu orang, tapi sepertinya dari kita. Padahal sumbernya bukan dari kita. Pencitraan.
Pencitraan itu mempublikasikan. Saya ngambil kata-kata ini dari Gubernur Shirley. Tahu Gubernur Shirley? Di Maluku ya. Beliau berkata begini, pencitraan adalah waktu kita mempublikasikan sesuatu yang tidak kita lakukan. Ya, jadi kita sebetulnya nggak lakukan tapi ada bantuan nih. Bantuan dari ini padahal bukan dari itu. Gitu ya. Jadi perbuatan baik dan ada katanya dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi apa yang kita lakukan sebetulnya itu untuk kemuliaan Tuhan di surga. Katakan amin. Di 3 Yohanes 1 ayat 11 dikatakan, saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Katakan dari Allah. Tapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Ini serem loh. Kalau bagi saya serem. Jangan kita ngaku-ngaku kita sudah berbuat baik. Ternyata kita tuh bukan berasal dari Allah. Karena motivasinya salah. Motivasinya salah. Itu jahat. Dan kamu tidak pernah melihat Allah. Jadi ayo kita berbuat baik. Sungguh-sungguh. Kita berbuat baik karena kita sudah menerima kebaikan Tuhan. Katakan amin. Karena kita sudah menerima kasih Tuhan. Dan kita kembalikan semuanya hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Katakan amin. Kita harus menjadi saksi, saudara. Jadi saksi dimanapun kita berada. Kalau di rumah kita jadi teladan bagi anak-anak kita. Mungkin di kantor juga sama, jadi teladan. Jadi orang bilang, iya, dia tuh gak disuruh dia kerjain. Semua dia bantuin, semua dia tolong. Semua dia nasehatin, teladan dimanapun kita berada. Kalau saya bangga punya saya seorang anak, biarlah orang tua seperti saya. Di Tuhan, beritakan kebaikan Tuhan. Mana ceritakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Bagikan apa yang kita bisa bagikan, berikan apa yang kita bisa berikan. Dan semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Amin, haleluya. Di Matius 6 ayat 33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saudara, biasanya akhir tahun ini kita banyak resolusi. Wah, akhir tahun nih, resolusi 2026 apa ya? Mulai bikin list. Saya 2026, saya mau ini. Saya mau jadi kaya Tuhan. Saya mau tambah rumah satu lagi Tuhan. Saya mau usaha saya maju berhasil Tuhan. Saya mau apa gitu ya. Biasanya resolusi tuh. Saya mau mungkin naik pangkat Tuhan. Salah enggak? Gak ada yang salah. Boleh enggak? Boleh. Kan Tuhan bilang minta. Tapi jangan salah. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua yang kamu rindukan, bahkan lebih dari apa yang kita pikirkan, itu Tuhan sediakan. Apa itu? Yang dicari bangsa-bangsa. Makanan, minuman, pakaian, apa? Apa yang saudara butuhkan? Apa yang saudara minta? Saudara, saya sepanjang tahun 2025, saya punya kesempatan pergi ke luar negeri itu mungkin sekitar 4 kali mungkin. Dan kalau menurut kantong saya, itu gak mungkin. Tapi semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Saya gak pernah minta, gak pernah apapun, gak pernah. Bahkan di benak saya minta pun enggak. Tapi Tuhan kasih. Karena kenapa? Ayo kita cari dulu kerajaan Allah. Kita baca sama-sama yuk, kita berdiri sama-sama. Kita berdiri. 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. 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 Saya minta untuk tetap berdiri ya. Jadi tips cara paling mudah menghidupi tujuan kita adalah kita mengajak jiwa-jiwa. Ibadah yuk. Yuk. Dimuridkan yuk. Kita berakar yuk. Bertumbuh yuk. Yuk kita berbuah. Di dalam
life. Oke? Yuk kita ikut life. Katakan ikut life. Ya, kesimpulan ya. Kesimpulan, tujuan Tuhan harus menjadi rema. Harus hidup, artinya tujuan Tuhan itu harus hidup dalam hidup kita. Caranya gimana? Yang pertama, selalu terhubung dengan Tuhan. Yang kedua gimana? Fokus. Ingat fokus. Sampai garis akhir, tetap itu menjadi fokus kita. Amin. Tujuan Tuhan menjadi tujuan kita. Yang ketiga, dan menjadi saksinya Tuhan. Saya undang para pemuji untuk boleh naik. Kita tundukkan kepala dulu yuk.